Oke, assalamualaikum teman-teman. Nah, segera penuhi kolom live ini karena sebentar lagi kita akan mengundang narasumber sore ini. Di mana narasumber kita sore ini adalah Pak Hardinata Putra. Beliau merupakan Dir HRSD di Babada Corporation nih. Dan bagi teman-teman yang beruntung nantinya di akhir live bakal ada giveaway yaitu donat Pak ayam setengah lusin. Oke, 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 ditunggu sebentar lagi ya. Sebentar ya Pak Putra, kita mau cek ombak dulu sambil menunggu teman-teman untuk bergabung di sini. 2 menit lagi kita akan bergabung dengan narasumber. Hai, halo Lulu. Terima kasih sudah tahu nama saya. Padahal saya tadi belum memperkenalkan diri loh. Hebat kamu, hebat. Oke. Halo semua yang sudah bergabung. Jangan lupa nonton sampai akhir karena di akhir nanti bakal ada pembagian giveaway bagi 3 orang yang beruntung akan mendapatkan setengah lusin donat paha ayam. Dan jangan lupa untuk menjadi penonton yang aktif dengan cara memberikan like dan komen sebanyak-banyaknya karena dengan komen mungkin teman-teman menjadi salah satu teman-teman yang beruntung untuk mendapatkan giveaway di sore ini. Oke, udah 5.000 ya yang nonton ya, terima kasih. Saya pengen cek ombak dulu dong, apakah suara saya cukup terdengar jelas di teman-teman. Kalau jelas, teman-teman boleh bantu dengan cara komen kalau suara saya cukup jelas. Jelas Kak, oke, terima kasih Lulu. Lulu jangan lupa nonton sampai selesai ya, dan jangan lupa berikan kolom komentar pertanyaan seputar tema kita hari ini, karena dengan komentar yang teman-teman berikan nantinya mungkin teman-teman menjadi salah satu penonton yang beruntung untuk mendapatkan giveaway sore ini. Oke, karena sudah cukup jelas, mungkin bisa saja kita langsung undang Pak Putra. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Nina, apa kabar? Bapak gimana, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik juga. Suaranya gimana Nin? Jelas Nin? Alhamdulillah jelas. Suara saya gimana Pak? Apakah cukup jelas? Oke, jelas sekali, sangat-sangat jelas sekali. Dengan orang-orangnya juga jelas kok Nin. Alhamdulillah Pak, handphonenya bagus ya Pak, jadi cukup jelas Pak. Wih, keren. Oke. Karena udah Bapak bergabung, mungkin bisa kita mulai live kita hari ini Pak ya? Oke, siap. Oke. Kita sampai jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kopdar Barang Rote Bakery yang selalu memberikan inspirasi dan solusi yang pastinya hadir di setiap minggu untuk menemani Rote Lovers di berada dengan menghadirkan narasumber yang sangat-sangat menarik sekali di bidangnya. Nah, senang sekali sore ini kita mengundang narasumber yang sangat dinanti-nanti kaum muda ya Pak ya. Pak Hardinata Putra, terima kasih untuk waktunya sudah bergabung. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri ke Rote Lovers yang sudah bergabung di sore ini Pak. Silakan Pak Putra. Oke, baik, terima kasih Bu Nina. Kita sampai jam berapa Nin? Sampai jam 17 ya, jam 5. Boleh Pak. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rote Lover, perkenalkan saya Hardinata Putra. Sekarang memegang jabatan di PT Babada sebagai Direktur HRD. Hanya ya ngurusin teman-teman semua lah,
Mungkin kalau yang paling banyak anak seharusnya saya, karena ngurusin kata orang karyawan deh. Kalau di kita menyebutnya road team. Nah, saya punya banyak anak-anak yang cantik-cantik, yang keren-keren, ada juga yang masih jomblo, ada juga yang sedang mencari kesempatan untuk, termasuk salah satu yang sedang berbicara di hadapan sekarang. Oke, baik, kita langsung ke pembahasan sore ini aja ya Bu Nina ya. Oke, baik, Rotelover, hari ini kita coba, sebenarnya bukan sesuatu tema yang spesial ya. Pada prinsipnya ini sudah hal-hal yang biasa, yaitu kita berbicara tentang tema budaya perusahaan atau corporate culture. Nah, ini sangat penting. Apalagi di divisinya saya sebagai HRD ini sangat erat kaitannya dengan SDM. Ya. Budaya perusahaan ini sangat erat sekali kaitannya dengan SDM. Kenapa? Para SDM itulah nanti yang bakalan menerapkan atau mengaplikasikan budaya-budaya yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, kenapa sangat penting? Inilah yang juga menjadi salah satu roda penggerak nanti untuk kemajuan perusahaan. Ya, makanya ini sangat erat kaitannya dengan SDM. Kenapa? Itulah tadi yang saya sampaikan, karena menjadi salah satu motor atau dasar untuk kemajuan perusahaan. Nah, mungkin sedikit saja kita sampaikan ada beberapa hal mungkin budaya perusahaan yang umum dilakukan di dunia perusahaan, di dunia industri atau di perusahaan. Salah satunya seperti ada integritas, ada profesionalitas kerja, terus ada inovasi atau inovasi ini lebih pada SDM-nya yang mau berinovasi, artinya pengen maju terus bertumbuh seperti itu. Ada juga seperti tanggung jawab dan keteladanan. Mungkin ada lebih kurang 5 itu aja lah yang kita perlu kita sampaikan. Nah, inilah budaya-budaya yang minimal harus kita terapkan di perusahaan. Gunanya apa? Ini kan nilai-nilai positif semua. Nilai-nilai positif semua yang merupakan budaya perusahaan yang harus kita lakukan untuk terus perusahaannya biar bisa bertumbuh kayak gitu ya. Kenapa ini bagian penting? Kenapa jujur secara pribadi sendiri saya sangat meyakini bahwa budaya perusahaan ini merupakan bagian dari hal utama untuk perkembangan perusahaan. Kenapa saya mengatakan bagian hal yang penting? Itu tadi terkait dengan minimal 5 tadi lah yang perlu diaplikasikan semaksimal mungkin oleh seluruh SDM yang ada di corporate itu. Ya, tentang integritas, baik itu keselarasan hati, cara pemikiran, perkataan, ataupun profesionalitas, itu otomatis dengan secara kinerja dia lah. Artinya dia sangat memahami job desk apa yang menjadi tanggung jawab dan apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang SDM di tempat kerjanya seperti itu. Nah, kalau berinovasi, nah ini juga penting. Ya, ini penting juga. Bagian kenapa? Ini menuntut bagaimana setiap SDM itu pingin atau punya motivasi untuk terus bertumbuh lah, ya, untuk terus bertumbuh. Bagaimana kiat-kiat ke depannya atau punya ide-ide baru lah untuk perkembangan perusahaannya. Kalau soal tanggung jawab sama keteladanan itu udah sesuatu yang sudah harus pasti dilakukan oleh SDM itu untuk mewujudkan untuk terus bertumbuh di perusahaan. Kenapa? Ini juga menjadi bagi seseorang itu ya bagian karakter dia sendiri untuk diejawantahkan atau diaplikasikan di dunia kerjanya. Nah, ada beberapa hal lagi mungkin yang perlu juga kita sampaikan. Mengapa budaya ini sangat penting? Karena juga akan memudahkan secara keseluruhan tim atau secara aktivitas tim itu untuk berkoordinasi, sehingga komunikasi terkait pelaksanaan pekerjaan atau job desk yang dibebankan ke SDM itu akan mudah. Nah, itu mungkin demikian yang singkat saja yang perlu disampaikan juga dulu. Mungkin Bu Nina bisa lagi Bu Nina, ada lagi yang perlu diapain? Oke, terima kasih Pak. Dari sini saja, ya Pak, ada Lili lewat Pak. Ambulan. Oke, sedikit saya ambil kesimpulan di awal aja ya Pak, sudah luar biasa sekali. Okay. Bahwa culture itu adalah budaya perusahaan.
penting adalah untuk memudahkan job desk karena urusannya bakal ke visi misi juga ya Pak ya. Mengapa culture ini? Betul. Karena ada kaitannya dengan visi misi ya Pak. Mungkin bisa menjelaskan Pak tentang visi misi perusahaan Pak. Baik, ini sangat erat juga kaitannya, bukan hanya dengan SDM-nya saja, tetapi sangat erat kaitannya dengan peraturan perusahaan. Sebelum ke visi misi, Bu Nina juga saya jelaskan sedikit kenapa ini erat kaitannya. Dia akan berkaitan kalau budaya perusahaan ini atau culture perusahaan ini itu akan erat kaitannya dengan peraturan perusahaan, sama juga dengan visi misi. Ya, kenapa erat kaitannya dengan peraturan perusahaan? Karena peraturan perusahaan itulah yang nanti akan membentengi sehingga budaya atau culture perusahaan itu tidak melenceng. Nah, kenapa ada peraturan perusahaan? Nah, itulah yang mengikat itu sehingga semua SDM itu berada pada rel, pada aturan atau jalur yang sama. Nah, kalau dia melenceng sedikit, pasti ada sanksi atau ada apa segala macam ya, Bu Nina ya. Baik itu nanti termasuk juga pun ada reward. Kita juga bukan hanya sekedar berbicara tentang sanksi, tapi bagaimana SDM kita tuh yang berprestasi, kita juga harus apresiasi. Kita harus memberikan reward juga, ya, harus berimbang. Jangan hanya sanksi, tapi rewardnya juga harus kita pertimbangkan. Nah, kita juga harus fair dong ketika kawan-kawan kita atau SDM itu secara produktivitasnya, secara kinerjanya, baik itu juga ibadahnya, baik dilakukan oleh SDM itu, otomatis perusahaan juga harus memberikan reward kan, baik itu rewardnya nanti bisa macam-macam itu seperti yang dilakukan oleh perusahaan banyak. Salah satu mungkin dari sisi jabatan atau dari sisi materi atau penghasilan bisa saja seperti itu. Nah, sama juga dengan halnya dengan kalau dia melanggar atau keluar dari culture perusahaan pasti ada sanksinya. Nanti kita lihat sanksinya seperti apa, kategori kesalahannya juga seperti apa. Nah, itulah gunanya, kenapa saya katakan juga erat kaitannya dengan peraturan perusahaan. Nah, peraturan perusahaan inilah yang membentengi bagaimana culture kita itu tetap berada pada alurnya. Ya, berada pada posisi yang benar, pada posisi yang memang kita harapkan. Nah, peraturan perusahaan itulah yang membentengnya. Nah, kalau berkaitan dengan visi misi perusahaan, nah bisa jadi culture perusahaan ini bagian salah satu dari visi misi perusahaan. Banyak juga perusahaan yang meletakkan culture-nya itu pada visi misi perusahaan. Mungkin kebetulan Bu Nina juga sama-sama dari Bebada ya, cukup malah hafal sekali, mungkin sangat-sangat hafal daripada saya terkait visi misi perusahaan seperti visi misi PT Bebada Wasaka Indonesia. Sangat kenapa? Karena kita juga ini visi misi itu bukan hanya sekedar kita pengen melaksanakan aktivitas kita hari ini harus kita melakukan seperti apa, tetapi juga harus punya dari visi misi itu harus ada dampak sosial, dampak secara keseluruhannya. Kenapa perusahaan ini didirikan? Nah, seperti itu. Ya, harus punya dampak lebih luas lagi, bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Iya, perusahaan kita memang mencari profit betul, tetapi dari profit itulah harus punya dampak, harus punya apa ya namanya, punya kontribusi sosial lah buat seluruhnya. Bukan hanya sekedar timnya saja yang merasakan, tetapi masyarakat luas juga harus merasakan keberadaan perusahaan kita tuh, harus ada dampak positifnya. Ya, dampak sosialnya minimal masyarakat yang ada di sekitaran perusahaan lah, minimal seperti itu. Baik itu nanti secara ada bantuan sosialnya atau masyarakat di sana yang perlu kita berdayakan sebagai SDM kita, itu bagian salah satunya juga seperti intinya harus punya dampak seperti itu. Nah, di visi misi perusahaan kita itu bukan hanya sekedar dampak secara duniawi saja, tapi kita juga pengen dampaknya juga sampai ke akhirat kayak gitu lah. Kita pengen apa yang kita kerjakan ini ya dapat pahala, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu kan. Nah, makanya di culture corporate culture itu ya kita tidak juga bisa mengelepaskan itu tadi terkait integritas tadi. Di situ sangat erat kaitannya baik itu tentang komitmen kita terhadap komitmen kita, bagaimana kita untuk memajukan perusahaan itu di situ. Sehingga kalau perusahaan kita bertumbuh terus, ya kita berharap dampak sosialnya, dampak positifnya itu jauh lebih kita bisa berikan kepada masyarakat secara umum. Nah, makanya kalau budaya perusahaan ini dapat kita jaga,
hal-hal positifnya, pasti seluruh SDM yang ada seluruh SDM yang melaksanakannya, insya Allah itu juga akan lebih memudahkan kita untuk mencapai apa yang dituangkan di visi misi perusahaan. Nah, sedikitnya begini, visi misi perusahaan itu pasti bagian sedikitnya pengen bertumbuh, dalam artian profitnya makin lebih baik gitu. Artinya profitnya makin besar lah, minimal seperti itu. Walaupun juga bukan hanya sekedar tujuannya profitnya dari sisi profit, ada juga dari sisi sosialnya, dari sisi keagamaannya. Tapi kita berbicara sedikit dari sisi profitnya, ya. Bagaimana profitnya itu harus punya dampak sosial yang luas. Nah, ketika SDM kita mengejawantahkan melaksanakan budaya perusahaan itu dengan baik, insya Allah pertumbuhan perusahaan juga akan menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, begitu Bu Nina. Masya Allah sekali. Berarti culture itu berkaitan dengan peraturan perusahaan dan visi misi perusahaan, karena nantinya bakal harapan kita dengan peraturan yang ada, dengan culture yang ada, apa yang kita kerjakan tetap sesuai dengan jalur yang sama, begitu Pak ya? Betul. Nah, oke Pak. Nah, sejauh ini nah, Bapak pasti banyak sekali menangani anak-anak muda ya Pak, kaum milenial nih Pak, terutama Pak. Betul, banyak sekali. Apakah ada kesulitan terhadap penerapan atau adaptasi culture perusahaan bagi kaum milenial nih Pak? Oke, kita berbicara dulu minimal di perusahaan di Babada ya, artinya di Babada Corporation, artinya di grup-grupnya Babada. Pada prinsipnya, semua SDM kita yang di perusahaan kita itu masih anak-anak milenial semua, masih anak muda lah, anak-anak zaman now kayak gitu kan. Memang secara karakteristik, secara tingkah laku satu sama lain pasti berbeda, ya. Harus apalagi dengan sekarang mungkin udah generasi generasi Z atau generasi ya Bu Mina ya, udah generasi seperti itu. Nah, itu artinya mungkin ada juga yang mengatakan generasi strawberry gitu loh. Perlu ada istilahnya, anak muda sekarang itu belum baru sedikit aja kerja udah sibuk minta healing. Nah, itu kan generasi sekarang tuh. Nah, itu berbeda kalau kita lihat SDM yang 10 atau 15 tahun yang kebelakangan kayak gitu ya, itu berbeda sekali kita penanganannya dengan SDM yang pada zaman-zaman now sekarang. Zaman-zaman sekarang ya, berbeda sekali karakternya. Terkait tadi seperti ada healing, kerja belum apa-apa udah minta healing, ada liburan apa segala macam, nanti berkeluh kesah di sosmed. Nah, kayak gitu. Ya itu kan zaman sekarangnya kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yang paling penting itu bagaimana kita sama-sama kita harus memahami karakter dari setiap individu SDM itu. Berbeda sekali karakternya. Nah, pada prinsipnya nggak ada yang susahnya lah, dalam artian insya Allah sampai saat ini kita masih happy aja dengan tim-tim kita, masih dengan anak-anak kita. Artinya apa? Anak-anak kita itu masih sangat peduli ketika kita arahkan, masih mau peduli kayak gitu. Memang biasalah dari seluruh SDM kita yang ada macam-macam karakter, berbagai macam karakternya, sesuai dengan zamannya lah, sesuai dengan kondisinya terkini. Jadi kita tidak perlu khawatir terkait anak-anak kita. Insya Allah, apalagi dengan kondisi kita sekarang ini, saya lebih berbicara di internal dulu. Di internal kita, SDM kita pada prinsipnya happy semua kayak gitu. Walaupun dengan berbagai macam karakter, pada prinsipnya mereka pada siap tempur semua tuh. Anak-anak kita pada prinsipnya siap tempur semua. Ini kita berbicara di ranah SDM-nya perusahaan internal, artinya di Babada Corporation kayak gitu. Memang pada prinsipnya hampir kalau kita presentasikan dari sekian ratus SDM di PT Babada ini, itu hampir 90% itu masih anak milenial semua. Masih anak-anak di bawah 30-an semua, masih di bawah 25 malah kayak gitu. Rata-rata kebanyakan, nah itu juga secara pendidikan juga masih banyak di anak-anak kita itu masih setingkat SMA, baik itu ada SMK apa segala macam. Nah, nggak masalah kita. Yang paling terpenting dari anak-anak kita itu juga bagaimana mereka pengen belajar terus.
Nah, belajar itu kan nggak mesti harus kuliah. Belajar itu mereka bisa cari ilmu dari berbagai macam, dari membaca, dari YouTube juga. Terkait bagaimana sih kita lagi yang mengarahkan ke SDM kita juga memberitahu mereka, ayo dong, rajin belajar, ayo dong. Nah, tugasnya kita di manajerial, kita yang mengarahkan mereka, kita yang memberikan sumber-sumber pengetahuan yang harus mereka pelajari. Ya, kan kalau anak-anak sekarang kalau yang namanya untuk belajar itu membaca itu sangat berat. Tapi bagaimana kita memberikan media, memberikan sarana buat mereka, ketika mereka kita suruh untuk belajar itu mereka mau. Mungkin bisa kita bikinkan video atau kita bikinkan ya narasi-narasi yang menarik lah dengan bahasa khasnya mereka kayak gitu. Nah, itu yang mungkin yang bisa kita lakukan kalau kita menilai dengan generasi-generasi SDM sekarang kayak gitu ya. Ya itu Bu Nina. Oke Pak, tadi Bapak menjelaskan bahwa di kaum milenial sekarang ini terlalu banyak keluh kesahnya ya Pak ya. Benar sekali Pak. Nah, kerja sedikit pengen healing sedikit ya Pak ya. Dan pastinya Bapak disebutkan dengan harus mengetahui masing-masing sikap dari si setiap anak-anak atau tim gitu Pak. Pertanyaan begini Pak, tindakan seperti apa yang Bapak lakukan atau pendekatan seperti apa yang Bapak lakukan sehingga harapannya mereka atau manajerial dan tim tetap di koridor atau di culture yang sama Pak? Pendekatan seperti apa nih Pak? Baik, ini menarik ya. Tadi kan kita ada berapa ratus orang tuh SDM kita. Itu 500 itu punya karakter berbeda. Sedikit yang punya karakter yang sama. Artinya apa? Kita punya penanganan spesial juga masing-masing anak kita nggak bisa memperlakukannya yang sama ya. Mungkin selama ini apalagi saya di HRD itu banyak kali keluh kesah mereka, banyak sekali. Jujur saya sangat terbuka buat anak-anak terutama kawan-kawan kita dari SDM kita di PT Babada itu banyak sekali yang bercerita. Kadang ya satu hal mungkin yang Bu Nina belum ketahui ya Bu Nina ya. Anak-anak kita itu anak rantauan semua, Bu. Hampir 80% dari total seluruh SDM kita itu anak rantauan. Artinya apa? Mereka perlu teman untuk berkeluh kesah. Nah, kadang macam-macam mereka ada berkeluh kesah di sosmed, ada yang berkeluh kesah, mereka cerita ke saya kayak gitu. Saya sangat terbuka. Artinya apa? Inilah salah satu sarana yang saya kembangkan, saya lakukan ke seluruh SDM itu. Saya terbuka HP, nomor kontak saya, mereka telepon mau kapan saja saya terima. Mohon maaf Bu Nina, mohon maaf sekali. Saya pernah ada beberapa orang SDM, road team, itu nelpon saya jam 2 malam. Saya nggak pernah tolak, saya angkat. Ya, artinya apa? Terbuka buat mereka ketika mereka mau curhat, mau bercerita apa aja. Saya buka, saya sangat-sangat terbuka. Terserah mereka mau cerita apa. Kadang ada anak-anak kita malu, anak-anak kita itu kadang seperti yang saya sampaikan tadi, banyak anak rantauan. Artinya apa? Mereka kadang rindu kasih sayang orang tuanya. Itu yang mereka nggak dapat kan. Nah, di situ salah satu fungsinya kita. Memang kita bukan orang tuanya mereka, tapi kita bisa memposisikan itu. Kita bisa teman curhatnya mereka, bisa jadi teman berkeluh kesahnya mereka. Itu yang selama ini saya lakukan untuk bisa lebih akrab dengan mereka. Jujur anak-anak Rotim, mungkin dari semua manajemen saya paling banyak kenal dengan SDM. Otomatis saya harus punya strategi bagaimana untuk selalu berkomunikasi, terbuka komunikasi dengan anak-anak itu, dengan seluruh SDM itu, sehingga mereka itu mau berkeluh kesah, bercerita apa aja. Ketika keluh kesah mereka kita tanggapin, kita dengarkan, akhirnya apa? SDM itu bisa kita arahkan, kita kasih nasihat, kita kasih instruksi, mereka pasti dengan mudah melaksanakan. Nah, itu yang saya lakukan selama ini terbuka untuk komunikasi, ya, terbuka, sangat-sangat terbuka, dan saya sampaikan ke seluruh SDM itu, oke, HP saya terbuka 24 jam di hari libur pun nggak masalah. Artinya apa? Ketika mereka itu tadi karena anak-anak itu pada prinsipnya banyak anak rantauan, ya kita harus memposisikan, apalagi saya sebagai HRD, ya sebagai orang tuanya mereka gitu, sebagai orang tuanya juga, sebagai partner juga, sebagai teman juga sebagai atasan mereka kayak gitu. Jadi terbuka semua. Nanti kalau mereka mau curhat, nanti kita beda-bedakan seperti apa cara bercandanya, seperti apa cara berbicaranya juga kita harus lakukan berbeda. Kenapa? Karena
satu dengan yang lain. SDM itu punya karakter berbeda, punya cara yang harus berbeda kita lakukan. Nggak bisa kita pukul rata yang sama kayak gitu. Ya, kayak gitu Bu Nina. Masya Allah. Masya Allah, HRD Babada kebetulan sangat aware sekali ya Pak, sangat perhatian kepada tim-timnya. Jadi bagi teman-teman nanti yang mau berkeluh kesah silakan ke Pak Putra, karena Pak Putra sangat welcome ya Pak ya. Sangat-sangat silakan kalau ada teman-teman. Siapa tahu rote lover pun juga terbuka kok. Rote lover artinya bukan orang rote aja kayak gitu. Bukan anak-anak, bukan SDM rote saja, yang dari luar pun juga boleh, silakan. Boleh sekali, ini sangat Pak Putra ini sangat jiwa muda ya Pak, jiwa anak muda nih. Jadi beliau aware kepada anak-anak muda yang mungkin lagi butuh sandaran atau lagi butuh teman curhat gitu ya Pak ya. Biasa anak muda gitu ya Pak. Cocok sandar. Iya, anak muda harus seperti itu. Kita butuh tempat, kita harus jadi tempat sandaran mereka, dalam artian kita harus menjadi tempat diskusi yang baik lah buat mereka, baik itu di dunia kerja, memberikan saran, masukan di lingkungan pekerjaan, sehingga itu tadi budaya-budaya perusahaan itu tetap bisa kita laksanakan dengan baik ke seluruh SDM kita. Kenapa? Kita punya itu tadi kedekatan kita, kedekatan emosional kita, dan mereka akhirnya apa? Mereka tidak canggung ketika untuk melakukan komunikasi. Akhirnya apa? Terbuka. Kita juga ketika mereka terbuka berkomunikasi, kita juga akan mudah memberikan solusi-solusi atau saran-saran yang terbaik buat SDM kita, dan kayak gitu. Benar sekali. Dengan adanya perhatian Pak Putra, setidaknya memudahkan kita untuk sejalur yang sama, gitu ya Pak. Menjalankan dengan koridor yang seharusnya, begitu ya Pak ya. Oke. Betul. Menarik sekali berbicara tentang anak muda, kita kembali lagi ke culture perusahaan ya Pak ya. Boleh, silakan. Begini Pak, bagaimana kunci membangun budaya perusahaan yang baik menurut Bapak, gimana Pak? Oke, ini penting. Kunci membangun budaya perusahaan yang baik itu tadi. Pertama tadi komunikasi dengan seluruh SDM itu harus dilaksanakan. Ya. Jangan kita memberikan instruksi, kita harus tahu karakter anak-anak kita sehingga kita bisa mendelivery atau menyampaikan pesan budaya perusahaan ke seluruh SDM kita. Baru nanti kita kurung mereka, kita kasih batasan dengan peraturan perusahaan. Nah, pada prinsipnya peraturan perusahaan itu menguatkan budaya-budaya perusahaan itu tadi, bukan untuk mengekang sebenarnya. Peraturan perusahaan itu ada bukan untuk mengekang, tetapi menjaga atau menguatkan culture perusahaan itu, kayak gitu. Jadi yang paling penting itu tetap dari komunikasi, bagaimana kita memahami karakter per individu dari seluruh SDM kita. Nah, seperti itu Bu Nina. Selain komunikasi, apa ada cara lain Pak untuk membangun budaya perusahaan yang baik Pak? Ataukah dari strategi perusahaannya Pak? Baik, tadi salah satunya dari komunikasi, yang selanjutnya juga kita bisa juga menerapkan itu berbagai macam, ada gathering. Nah, di gathering itu juga kita sampaikan, kan kita ada beberapa kali gathering, baik itu kepala cabangnya, baik itu juga tim-timnya, termasuk juga kita melakukan training secara online. Kenapa kita lakukan secara online? Karena ada beberapa cabang kita, beberapa unit bisnis kita itu di luar provinsi. Artinya ini jauh sekali. Kita pengen efisiensi, kita pengen efektif. Jadi sesering mungkin juga kita lakukan secara online. Nah, sifatnya itu tetap komunikasi, kita lakukan komunikasi selain kita juga melakukan training, walaupun kadang kita juga harus tetap mengumpulkan mereka, ketemu secara offline, ya, ketemu secara offline, kita sampaikan juga di situ. Ya, tetap intinya juga komunikasi kayak gitu. Kita menyampaikan ke mereka. Nah, kita harus memberikan contoh sih intinya, ya. Para manajemen itu harus memberikan contoh. Ini yang paling penting sebenarnya dari segala budaya itu. Sebenarnya anak-anak kita harus diberi contoh. Nah, contohnya kemana? Itulah para manajemen, para direksi, para DIC itulah yang menjadi contoh yang harus mereka terima. Makanya para direksi atau manajemen ini dulu yang harus dibereskan. Ketika yang di atasnya para manajemen, para direksi memberikan contoh yang terbaik terkait culture perusahaan atau corporate culture itu, nah anak-anak akan mudah melaksanakan. Kenapa? Dia melihat contoh yang nyata
perbuatan atau tingkah laku yang nyata dari atasan mereka lah. Nah, dari situ dulu, ya. Percuma kita hanya menyampaikan berbagai macam teori, kita lakukan komunikasi, terus training kita lakukan, tetapi mereka tidak kita berikan contoh yang terbaik bagaimana sebenarnya corporate culture itu. Jadi yang pertama itu tetap di pribadi para manajemennya. Nah, itu Bu Nina. Masya Allah. Jadi komunikasi ini seperti melakukan pendekatan tadi ya Pak, seperti melakukan gathering, upgrading, pertemuan kaca, sehingga nantinya dengan pertemuan atau upgrading dan pendekatan tersebut kita bisa mengevaluasi sehingga meminimalisir kesalahan dan masalah ya Pak. Intinya dengan cara dengan komunikasi yang baik, kita cepat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Begitu Pak ya? Betul Bu Tadi Nina. ada yang komen nih. Kayaknya lebih keren lah. HRD impian katanya Pak. Nah ini harus masuk ke Babada dulu nih ya Pak. Kalau mau HRD-nya Bapak gitu Pak ya. Oke Pak. Ini ada pertanyaan dari Rotelovers nih Pak. Saya coba baca Pak ya. Baik. Oke. Izin bertanya Pak, apakah culture budaya di suatu perusahaan ini penting diketahui awal sebagai calon pekerja yang akan diinterview oleh HRD Pak? Sangat penting ketika kita interview ini, khusus di Babada sendiri, mungkin juga di perusahaan-perusahaan yang lain itu harus tersampaikan. Kenapa? Biar juga calon SDM itu mengerti dan paham, minimal tersampaikan dulu. Nah, kita sampaikan dulu pada saat kita melakukan interview, itu harus tersampaikan. Seperti apa sih budaya-budaya perusahaan kita di perusahaan kita, sehingga mereka juga nanti akan berpikir mampu nggak saya melaksanakan itu, kayak gitu loh. Ya, itu harus kita sampaikan, harus disampaikan ya. Kalau tidak kita sampaikan, bagaimana kita nanti mengejawantahkan ke SDM-nya itu sendiri? Akhirnya apa? SDM-nya juga akan bingung, nggak ngerti dia nanti ketika kita terima. Nah, fungsi pertama dari HRD pada saat interview, sebelum kita menugaskan SDM itu, kita tempatkan ke tempat kerjanya, budaya perusahaan harus tersampaikan penuh ke calon SDM itu. Masya Allah. Begitu Bu Nina. Sudah terjawab ya nih. Pak, mungkin ini karena kita banyak penontonnya anak muda dan pastinya bingung atau lagi sedang mencari pekerjaan. Secara garis besar nih Pak, Bapak menilai seseorang untuk menerima menjadi karyawan di perusahaan Bapak itu apa Pak? Mungkin ini menarik untuk anak-anak muda Pak. Oke. Hal yang menarik ya gitu. Hal yang paling pertama saya lihat dulu terkait kadang-kadang ada yang mau melihat wajahnya, ada lihat dari karakternya. Jujur, secara karakter seseorang itu juga akan terlihat secara langsung dari calon yang melamar itu, kayak gitu. Tapi yang paling pertama ya tetap kita komunikasi, kita bertanya dulu, ya kita bertanya. Tapi jujur yang paling pertama saya tanyakan terkait ibadahnya. Terserah nanti ibadahnya. Kalau kita tanyakan kewajiban mereka terhadap ibadahnya, contoh bukan hanya sekedar orang muslim atau non muslim, tetapi itu tadi ya, karakternya gimana, karakternya dia dengan orang tuanya, bagaimana dia dengan tetangganya, itu kita tanyakan dulu, kita diskusi bagaimana dia menyikapinya, itu akan kelihatan. Tapi yang paling penting itu tadi, sebagai anak-anak muda sekarang ini, yang paling penting harus percaya diri ketika ketemu HRD-nya. Ya, ketika ketemu HRD perusahaan harus percaya diri. Ya, jangan loyo. Nah, kalau HRD juga tahu kalau loyo-loyo nggak bakal ngapain terima yang kayak gini, kayak gitu. Jadi ini salah satu tip buat yang mencari pekerjaan ketika harus diinterview, harus tampil dengan percaya diri. Pede aja dulu, ya. Tampil percaya diri ketika berhadapan dengan HRD. Ya. Nah, disitulah nanti baru akan kelihatan kita akan lakukan seperti apa, Bu Nina. Kayak gitu. Oke, karena Bapak tadi membahas tentang jangan loyo-loyo, harus siap. Ada nggak Pak tips and tricks nih Pak, cara Bapak untuk supaya anak-anak muda ini lebih berani saat menemui atau saat interview dengan HRD nih Pak? Atau misalnya kayak jangan lupa belajar, atau cari referensi dari tempat lain, begitu Pak? Oke, yang paling penting kadang ketika kita mau melamar kerja, setidaknya kita harus tahu dulu itu perusahaan apa.
Ya gitu ya, minimal harus tahu dulu ini perusahaan apa nih yang mau dilamar. Jangan-jangan kita mau perusahaannya itu perusahaan roti tapi di gambaran kita itu perusahaan pabrik apa kayak gitu. Harus tahu dulu dasarnya. Nah, nanti kita harus cari dulu informasi sebanyak mungkin terkait aktivitas perusahaan yang kita anggaplah kita antarkan lamaran ke situ. Nah, setelah itu nanti umpama kalau kita dipanggil interview, ya itu tadi. Yang paling penting PD, harus percaya diri harus selalu sehat, menjaga kesehatan di situ. Ya, harus tampil rapi. Nah, itu sering terkecoh itu HRD kalau ketika SDM-nya tampil rapi itu sering terkecohnya di situ. Kenapa? Kerapian itu juga itu menutupi karakter seseorang itu sebenarnya. Ya, kadang karakternya dia bandel tapi dia rapi, tampil rapi dengan klinis segala macam. Oh, anak ini keren nggak gitu. Wah, ini taunya bandel kayak gitu. Nah, jadi itu tadi yang paling pentingnya harus PD-nya tadi Bu Nina, PD-nya dulu terkait dia ya harus intinya PD sih kayak gitu Bu. Oke, Masya Allah sangat menarik sekali. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Menurut Bapak sebagai dari kacamata HRD, seberapa pentingkah attitude daripada kemampuan Pak? Penting sekali, attitude dulu. Attitude yang pertama baru kemampuan. Ketika seseorang itu attitude-nya bagus, etikanya bagus, kemampuannya bisa kita asah. Tetapi ketika dia seorang jago, tapi etikanya tidak ada, kita lebih baik tidak kita libatkan di dunia usaha kita. Tapi itu tadi, ketika etikanya, tata keramanya, attitude-nya, itu nggak bisa ditawar-menawar. Kalau attitude itu mengalahkan semuanya, intinya seperti itu. Jadi attitude itulah yang paling diutamakan. Terkait keahlian itu bisa dipelajari, ya gitu. Jadi akhirnya terkait keahlian itu bisa kita ajarkan, bisa kita berikan pengertian, bisa kita latih. Tetapi ketika berkaitan dengan attitude itu sangat-sangat itu hal utama yang harus kita kedepankan, ya gitu. Kalau attitude itu adalah salah satu udah nilai harus konkret, sesuatu yang konkret ya Pak. Harus konkret. Kalau iya itu enggak. Malah ada mengharuskan kita untuk terus belajar. Artinya apa? Dengan kemampuan yang sedikit, kalau kita terus mau belajar pasti akan menambah kemampuan tersebut ya Pak. Begitu Pak ya. Halo Pak Putra. Oh, oke, iya setuju. Iya, siap. Ada telepon masuk tadi saya matiin. Macet jaringan Pak. Enggak, tadi bukan macet tapi ada apa? Ada telepon masuk tadi Bu Nina. Halo HRD. Selain HRD-nya gaul juga sibuk di telepon orang Pak ya. Sip. Harus kayak gitu, harus. Masya Allah, ini sudah sepertinya menunjukkan sudah jam 5 Pak. Tadi di awal kita menyampaikan jam 5. Mungkin mungkin ada kata-kata yang ingin Bapak sampaikan atau tips and trick bagi teman-teman atau kaum anak muda nih Pak, cara gitu untuk bisa lolos di tahap interview HRD. Oke, baik. Itu bilang Bang Nadif lagi. Ini nelpon saya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, ada beberapa tips yang mungkin ketika teman-teman, mungkin ya teman-teman pencari kerja lah ya, ini tips sedikit buat ketika menghadapi HRD biar diterima pekerjaan, kan kayak gitu. Hal yang pertama itu tadi, tetap harus pede dulu, cari informasi perusahaan di tempat yang akan melakukan interview. Contohnya kalau mau informasi tentang Babada, dicari dulu itu Babada perusahaannya perusahaan apa sih kayak gitu kan. Artinya harus paham dengan identitas perusahaan yang mungkin tidak perlu dalam tetapi tahu secara aktivitasnya. Ya. Yang ketiga, tetap harus berdoa. Ya, itu nggak boleh dilupakan, setiap langkah harus. Dan yang terakhir Bu Nina, jangan pernah kita lupakan minta dukungan atau restu dari orang tua dulu, ya. Jadi ini penting, apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, insya Allah minta izin, minta restu dari kedua orang tua. Ketika orang tua mengizinkan, ketika orang tua ridho, insya Allah juga Allah akan permudah. Ya, jadi selain tadi kita cari informasinya, PD harus dengan percaya diri. Minta restu dari kedua orang tua. Jangan hanya sekedar aku mau lamar kerja di sana langsung aja bilang tidak. Ya, ini tidak boleh kita kesampingkan. Kenapa? Nggak ada alasan untuk kita tidak perlu pengabdian kepada orang tua. Ini sangat penting. Kenapa? Ketika di PT Babada ketika interview saya akan tanyakan bagaimana
komunikasi atau interaksi dengan kedua orang tua, ya, baik itu keluarga. Kalaupun tidak ada orang tua, bagaimana dia komunikasi dengan keluarganya, itu dulu, itu penting. Ya, ini khusus kalau mau interview di Babada, jangan pernah ada perselisihan dengan keluarganya. Siap-siap, itu pertanyaan buat pasti saya tanyakan ke setiap yang pengen interview di Rote. Ini saya buka buat teman-teman, mudah-mudahan jujur kita masih perlu SDM yang handal untuk di perusahaan kita. Masih banyak kesempatan kok, masih banyak peluang yang kita buka untuk di perusahaan kita. Kita tunggu Rote Lover, PT Babada siap menerima teman-teman untuk bisa gabung di sini sesuai dengan kebutuhannya, ya gitu. Oke, mungkin itu saja Bu Nina. Masya Allah, terima kasih sekali Pak Putra, dan disampaikan sekali lagi bahwa Babada menerima teman-teman, tapi dengan catatan teman-teman juga harus mempersiapkan diri Pak ya, dengan cara menambah kemampuan, mengasah diri, dan sebelumnya dimanapun teman-teman akan melamar, jangan lupa untuk mencari tahu dulu perusahaan apa yang akan teman-teman lamar nantinya, begitu Pak ya. Karena dulu saya jujur Pak, ya, siap. dulu saya ada membaca skripsi dari mahasiswa UIN Pak dulu Pak. Jadi saya sebelum interview saya udah tahu nih, saya udah tahu nama Bapak, saya udah tahu nama Instagram Bapak, saya udah hafal pilar rote begitu Pak ya. Dan itu salah satu, iya betul, betul. Intinya pegangan pelamar pekerja jika nanti ditanya suatu-suatu oleh HRD begitu Pak ya. Selain itu kita juga butuh dukungan doa juga dari orang tua dan teman-teman sekitar gitu. Dan jadi teman-teman, bagi bertanya infoker, nah sudah disebutkan dan sudah dijelaskan oleh HRD-nya kalau sedang mencari SDM yang baik, dan teman-teman boleh melamar nantinya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan karena berkaitan dengan tadi culture budaya juga Pak ya. Jadi bagi culture, betul. sudah harus paham culture dan budaya dari Babada yang sudah diterapkan di peraturan. Oke Pak, sebelum ditutup, ada quotes atau closing statement yang mau Bapak sampaikan? Oh, kayaknya nggak ada Bu Nina. Tadi udah disampaikan semua. Bu Nina aja yang. Quotes Pak, gitu Pak. Iya, tadi yang disampaikan kuat semua. Masya Allah. Oke Pak, Bu Nina. kita sebutkan bahwa bagi teman-teman yang beruntung akan mendapatkan door prize setahun 900 HM. Nah, Bapak dipersilakan untuk memilih 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan giveaway. Boleh pilih Pak? Ya, dari mana milihnya nih? Siapa ya? Bisa di slide layarnya Pak untuk memilih nama. Tadi ada pertanyaan juga Pak, mungkin dari teman-teman bertanya bisa Bapak kasih gift. Ini ada nama siapa nih? Pasriah Nurfa. Oke, Pasriah Nurfa. Oke, iya, itu berapa orang Bu Nina? Berapa orang Bu Nina? 3 orang ya, Pak. Berapa orang? 3 orang. Winda. Ada di pas saya Pak. Ini aduh banyak. Siapa ya Bu Nina? Ini Putra Bapak Pak. Tadi Pak ada ipar Bapak, boleh juga Pak. Kita ngomong ya Pak. ada adik ipar, ada adik ipar saya di sini nih. Boleh Pak. Ada namanya itu Derina Yusawa dari Dumai loh, dia bergabung sini adik ipar saya. Boleh, nanti yang disebutkan oleh Pak Putra silakan hubungi saya karena sudah nomor ya Pak ya. Terima kasih. Iya, Derina Yusawa. Lagi Pak yang beruntung. Ini tadi ada yang memberikan pertanyaan nih Pak. Cerita misteri Pak. Iya. Cerita mana itu saya cari, yang itu tadi yang bertanya sama saya tadi siapa itu Bu Nina? Ada cerita misteri Pak. Cerita misteri, boleh itu satu Bu Nina? Oke, nama-nama yang disebutkan Pak Putra tadi silakan hubungi saya melalui DM di sini untuk bagaimana cara mengambil door prize sore ini. Begitu Pak ya. Terima kasih Pak Putra. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Nina. Sampai lagi.
Oke, kalian cukup. Sudah cukup Bu Nina. Oke, demikian. sudah menjadi guest star kita sore ini dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir dan bisa kita undang ngobrol bareng TBQI dan semoga Bapak semoga HRD yang humble semoga Bapak dan Bapak selalu sehat dan selalu dalam lindungan. Amin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk terus nonton live Instagram sore dan pastinya bakal memberikan cerita dengan tema-tema yang luar biasa dan pasti dengan narasumber yang luar biasa juga. Nah mungkin itu aja dari kita Pak ya. Terima kasih Pak Putra. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nina. Yop, terima kasih Yop. Oke, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.